Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, segenap jamaah pengajian rutin malam Senin ba'da maghrib di Masjid Jami Al-Amin, Kampung Cibeduk RT 04 garis miring 02 Desa Cikarusajaya yang saya hormati rahimahumullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah, manusia yang paling dekat kepada Allah, manusia yang paling dimuliakan, paling diagungkan oleh Allah yang Maha Agung, yakni Nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara kontinu, secara istiqrar, secara berkesinambungan menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan ajaran Islam yang diajarkan oleh beliau, juga mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir, yang berada di dalam masjid ini, yang di dalam hatinya benar-benar niat tolakul ilmi, yang di dalam hatinya benar-benar niat menjalankan kewajiban, menjalankan perintah Allah, mudah-mudahan kita semuanya nanti di hari kiamat mendapatkan syafaatul dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Malam ini kita memasuki malam tanggal 10 di bulan Dzulhijjah tahun 1443 Hijriah. Mari kita awali pengajian kita pada malam ini dengan membacaan nurul kitab suratul Fatihah dan dengan membaca sholawat atas kekasihnya Allah yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan kepada seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, yaitu para sesepuh orang tua kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan saudara-saudara kita, baik saudara-saudara dari ayah ataupun saudara dari ibu. Dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan barokah karomah mukjizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah sebagai ummul Quran dan barokah dari baca sholawat atas kekasihnya Allah, semoga kita semua yang hadir, yang berada di dalam masjid ini, juga keluarga kita, oleh Allah selalu diberikan kesehatan baik zahir maupun batin, dengan kesehatan yang barokah, kesehatan yang selalu kita gunakan untuk menambah amal kebaikan, menambah amal soleh, untuk menambah amal ibadah buat bekal kita nanti di alam akhirat. Dan apabila ada di antara anggota keluarga kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik sakit zahirnya dan ataupun sakit batinnya, semoga dengan barokah Fatihah dan sholawat oleh Allah pasti diberikan kesembuhan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah, dan kita oleh Allah diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang serta hidayah, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, barokah kita duduk di majelis ilmu yang mulia ini.
بتلك النيات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الشفيع يوم الحساب صلاة تسر بها حبيب رجسها صلاة تسر بها المهار بن سمي ومن معهما من الإيال والإخوان والأصحاب وعلى آله وصحبه أولي الألباب. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Insyaallah pada pertemuan taklim kita malam ini kita akan melanjutkan kajian ilmu fikih dengan marojih atau dengan referensi atau dengan rujukan kitab Fathul Mu'in. Materi ilmu fikih pada malam ini masih membahas tentang kesunahan-kesunahan di dalam sujud, karena pembahasan tentang kesunahan-kesunahan di dalam sujud belum tuntas, belum selesai, dan insya Allah malam ini akan kita lanjutkan. Namun sebelumnya perlu kita ketahui bahwa ibadah yang kita lakukan itu, ibadah apapun, baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghair mahdoh, baik ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah, terlebih-lebih ibadah-ibadah yang hukumnya wajib. Intinya ibadah apapun boleh. Nanti kerekam suaranya, masuk nanti. Masuk jaraknya dekat soalnya. Seringkali itu mereka masuk suaranya. Jadi lupa saya. Jadi nggak konsen. Sampai mana tadi? Hah? Ada saudara Itu lewat. sunnah. Intinya sampai intinya ibadah apapun yang kita lakukan itu wajib
tidak boleh tidak, iljab, mesti, wudu, labudda, tidak boleh tidak. Ibadah apapun yang kita lakukan wajib didasari ilmu. Sebab kalau ibadah tidak dilandasi ilmu, ibadah tidak didasari ilmu, maka ibadah kita sebanyak apapun, serajin apapun, segetol apapun akan menjadi sia-sia. Oleh Allah nggak dihargai dengan pahala, bahkan akan ditolak oleh Allah. Akhirnya yang menyesal kita sendiri nanti di akhirat. Akhirnya yang merugi kita sendiri nanti di akhirat. Karena kita rajin ibadah tapi nggak mau atau males mencari ilmunya. Karena ibadah apapun itu ada ilmunya. Sholat ada ilmunya, ibadah puasa ada ilmunya, ibadah zakat ada ilmunya, kurban ada ilmunya, ibadah umroh ada ilmunya, ibadah haji ada ilmunya. Seluruh ibadah itu ada ilmunya dan kita wajib mengetahui ilmunya. Mana dalilnya yang menyatakan bahwa ibadah kita apabila tidak dilandasi, apabila tidak didasari ilmu akan ditolak oleh Allah, menjadi sia-sia? Dalilnya banyak. Banyak dalilnya. Nggak usah banyak-banyak dalil lah. Buat apa banyak dalil kalau nggak diamalkan? Cukup satu dalilnya. Dalilnya al-muta'abbidu bi ghairi fiqhin kahimarut tahun. Itu dalilnya. Orang yang melakukan ibadah kepada Allah tanpa mengetahui ilmunya. Saya ulangi nih. Orang yang melakukan ibadah kepada Allah tanpa mengetahui ilmunya, kahimarit tohun, itu bagaikan keledai yang kurus. Maksudnya apa? Maksudnya ibadahnya enggak akan sempurna. Artinya apa? Artinya sempurna atau tidaknya ibadah yang kita kerjakan itu sangat bergantung kepada ilmunya. Contoh, si A mengetahui ilmu tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, memahami, menguasai ilmu tajwid. Si B sama sekali enggak paham, enggak mengerti, enggak menguasai, enggak mengetahui ilmu tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dua-duanya baca Quran, si B dan si A dan si B, kira-kira hasilnya sama enggak? Beda. Pasti jauh berbeda. Pasti lebih bagus si A karena pakai ilmu. Ini masuk akal enggak? Bisa dipahami? Sama sholat juga begitu. Sholat, zakat, ibadah haji, ibadah umroh, apapun, kalau dilandasi ilmunya, kalau kita mengetahui ilmunya, memahami ilmunya, insya Allah ibadah kita akan sempurna. Manakala kita melakukan ibadah dengan sempurna, insya Allah oleh Allah akan diterima. Nah, itu pembukaan aja. Baik, kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Mu'in. Di dalam kitab Fathul Mu'in halaman 21 baris yang ke-6 dari bawah diterangkan, wa yusanu lan den sunataken opo patu ainaihi, membuka socak lorone si wong halata sujud ing dalam tingkah sujud. Maksudnya begini, disunahkan pada waktu kita melakukan sujud. Coba, saya pengen nanya dulu deh. Bapak-bapak, kalau melakukan sujud di dalam sholat, menurut bapak-bapak, sunahnya kedua mata dipejamkan, apa kedua mata dibuka? Ada yang jawab dibuka, ada yang jawab dipejamkan. Mana yang benar? Artinya mana yang sesuai dengan keterangan? Nah, ini keterangannya nih, saya baca. Kadang-kadang banyak
melakukan sujud di dalam sholat, kedua matanya dipejamkan, diperemkan. Nah itu makruh. Kalau kita melakukan kemakruhan di dalam sholat, itu menunjukkan bahwa sholat yang kita kerjakan enggak sempurna. Nah, jadi kita sholat jangan asal-asalan. Kita makan aja makan, pengen sempurna enggak? Makan aja urusan si betul, urusan pitayun. Bener tuh makan? Benar. Oh, makan naon dia ujung-ujungnya dibuang ke toilet jadi tai. Jelas saya ngomong tai. Nah, makan aja makan urusan isi perut yang notabene ujung-ujungnya kita buang ke toilet. Kita berusaha pengen makan dengan sempurna, nggak cukup nasi saja, pengen ada lauk-lauknya, pengen ada sayur-mayurnya, pengen ada lalabannya, pengen ada jengkolnya, pengen ada petenya, pengen ada sambelnya, pengen ada kerupuknya, pengen ada sopnya, pengen sempurna. Tibang saukur urusan pitayun, ujung-ujungnya jadi tai. Dipikir ke WC hayang sempurna. Coba kita berpikir, kenapa dalam urusan ibadah nggak mau sempurna? Kenapa dalam urusan ibadah kita mengerjakan ibadah asal-asalan, pede banget, ibadah rajin tapi tak ngaji, ulah hanjang kalau di akhirat ditolak oleh ibadahnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau kita melakukan sujud, itu sunahnya kedua mata kita bukan dipejamkan, dibuka. Kan ulah dipelototkeun mah. Intinya dibuka. Nah, ini keterangan ada. Wa yusanu dan disunahkan. Opo pathu ainaihi, membuka kedua kelopak matanya halata sujud ketika sedang melakukan sujud. Ini keterangannya ada dalam kitab Fathul Muin halaman 21, baris yang ke-6 dari bawah. Nah ini, jadi kita ibadah harus sesuai keterangan, ulah asal-asalan. Kurang nyieun kue lamun asal-asalan, hasil kuena harus teu Panten. nyieun bolu asal-asalan, boluna hasilnya bagus mual, ngeunah mual, akhirnya dipijeun we ta bolu nya bahan. Sarua ibadah ge, kalau kita mengerjakan ibadah asal-asalan tanpa mau dilandasi dengan ilmunya, ulah hanjakal lamun di akhirat ibadah kita ditolak oleh Allah. Ulah hanjakal. Makanya kita diwajibkan oleh Allah mencari ilmu. Ulah berdego, ulah sok pinter, mending ada pinter mah. Yo bodoh tapi sok pinter, tengahi tapi sok kiai. Eta anu kitu ngaran ente nari takdiri, tak tahu diri namanya. Bedogong. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan. Kama sebagaimana qalahu telah menerangkan terhadap perkara tersebut soko Ibnu Abi Salam, seorang ulama besar yang bernama Ibnu Abi Salam, wa aqarahu, dan telah menetapkan terhadap keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Abi Salam soko Al-Jarkasiyu, Imam Jarkasi. Ini dua-duanya ulama besar ahli fikih. Baik Syekh Ibnu Abi Salam maupun Syekh Al-Jarkasi, ini dua-duanya ulama besar level dunia ahli fikih. Nah, jadi Ibnu Abi Salam dan Imam Jarkasi dan seluruh para ulama ahli fikih yang lainnya sepakat bahwa disunahkan pada waktu kita melakukan sujud kedua mata kita dibuka, jangan dipejamkan. Kalau dipejamkan makruh, kalau dibuka dapat pahala.
Coba jujur. Tapi saya mau bertanya, tapi cukup jawab dalam hati masing-masing, nggak usah diucapkan. Di antara para jamaah yang berada di dalam masjid, yang saat ini sedang hadir di pengajian, silahkan jawab jujur, jangan membohongi diri sendiri. Jawab jujur di dalam hati masing-masing, nggak usah diucapkan. Siapa di antara para jamaah kalau melakukan sujud biasanya matanya diperemkan? Jawab dalam hati. Nggak jawab. Aing kira. Aing bisa tidak jawab. Baik, kita lanjutkan. Makruh eta makruh. Ngarokok makruh enggak? Makruh. Tapi ngarokok aya hubunganna teh jeung salat. Ente, sebab ngarokok mah di luar sholat. Kita merokok di luar sholat. Nggak ada orang merokok sambil sholat. Geblek. Oh, magelo. Masuk sholat kayak ngarokok. Merokok hukumnya makruh. Tapi kita melakukan kemakruhannya di luar sholat. Nah sama, memejamkan mata ketika sujud itu pun hukumnya makruh. Ini lebih parah karena dia melakukan kemakruhannya di dalam sholat. Mendingan ngerokok di luar sholat. Hidup atau ngerokok? Hidup. Kalau kiai namanya. Kok malah mudahan jeung semur jengkol, nya jeung sok, nya jeung botoy, emping tangkil. Lu lamun tengah rokok samsud asa kumaha beureum. Asa ngisi dan cebok. Baik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yukrahu dan dihukumi makruh. Apa mukhalafatu tartibi, menyalahi ketertiban al-madhuri ingkang den mongkono kamus den tutur. Maksudna dihukumi makruh apabila kita tidak melaksanakan kesunahan yang ada di dalam sujud yang sudah saya sampaikan dari pertemuan malam Senin sebelumnya. Jadi sudah 3 minggu ini, ya, sudah 3 malam Senin kita masih membahas tentang kesunahan sujud. Nah, kesunahan sujud apabila kita tinggalkan itu makruh. Artinya berarti kita melakukan sholat enggak sempurna. Kalau sholatnya enggak sempurna, kemungkinan besar sholatnya ditolak oleh Allah. Tapi tak sholat ditolak. Sholat kaum atau sholat kafir. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit lagi, masih ada waktu. Wa adamu fadil anfi, dan dihukumi makruh adamu wakil anfi. Apa artinya adamu wakil anfi? Adamu pakai ain, Adam. Kalau pakai ain Adam artinya tidak ada. Tapi kalau pakai alif, pakai hamzah Adam seperti Nabi Adam, artinya tanah bercampur. Jadi ada Adam, ada Adam, ada A, ada A, beda enggak? Beda. A huruf apa? Alif atau hamzah. Kalau ain, beda kan? Cobalah bedakan, harus jelas beda di antara huruf A dan A. Cobalah bedakan, harus jelas beda di antara huruf H dan H. Abata saja oda jaro jasa sasogo tojo ago pako kalamana waha la aya ibit isi jihi hidi kiri isi sisi tiki igi piki kiri wihi la la iyi ubu suju ubu suju
Tahu baheula kuy untuk ngajar TK kitu, ngajar TK. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau pakai alif Adam artinya tanah yang bercampur. Berarti Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah dari tanah campuran. Berbagai macam tanah dihimpun. Jadi Nabi Adam. Mentak anak cucu Nabi Adam, keturunan Nabi Adam, warna kulitnya berbeda-beda. Anu putih bersih, anu bule, anu bodas kemerah-merahan, anu bule, tokos bule, anu hidung, wajahnya siga bujur seeng, anu burung wajahnya anu sawo mateng, anu sawo tutung, macam-macam. Sebab Nabi Adam lagi diciptakan kalau dari tanah yang bercampur. Tapi kalau pakai ain Adam, min wastil halak, mengeluarkan huruf ain dari tenggorokan bagian tengah, min wastil halak. Kalau alif di sini alif Nah, Adam kalau pakai ain artinya tidak ada. Nah, di sini dikatakan wa adamu wadil anfi, dan dihukumi makruh mentidakadakan atau meniadakan peletakan hidung pada tempat sujud. Jadi kalau kita sujud, hidung kita enggak nempel ke tempat sujud, ke lantai atau ke karpet, itu makruh. Bahkan ada yang mengatakan bahwa menempelkan hidung ke tempat sujud, meletakkan hidung ke tempat sujud itu wajib. Ada ulama yang mewajibkan, tapi Imam Syafi'i hanya mensunahkan dengan sunnah muakkad. Terlepas dari apakah para ulama yang mewajibkan atau yang mensunahkan dengan sunnah muakkad, yang jelas apabila kita sujud, hidung kita ngangkang tina tempat sujud, ente nempel karena tempat sujud, etage makruh. Berarti sholat orang itu sempurna. Nah sekarang saya mau nanya lagi, jawab jujur lagi nih. Cukup dijawab dalam hati masing-masing, gak usah diucapkan. Nah selama ini para jamaah yang sujudnya hidungnya enggak pernah nempel atau nempelnya cuma sedikit ke tempat sujud, siapa aja? Silahkan jawab dalam hati masing-masing. Udah jawab udah? Udah, aing bisa. Itu makruh. Baik para jamaah, ini baru sedikit di bakakala sabaris kita aja. Ya, kurang ngeri lah. Sakedik lah. Cikaracak linggang batu lila-lila jadi lego. Yang penting istiqomah. Ngajinya istiqomah ngeuyeu. Setiap malam Senin di maghrib lebih kais. Ngasih ngaji enggak usah lama-lama, dari ngaji 2 jam 3 jam, tapi ngajinya cuma sekali ngumpul. Masih bagus ngajina titos maghrib lebih kais, tapi ngeureuyeuh tiap malam Senin itu kata Nabi, afdhalul a'mal adwamuha wa iqalla. Amal pekerjaan yang paling afdol, yang paling utama, yang paling istimewa kata Rasulullah adalah adwamuha wa iqalla. Langgengnya, dawamnya, istiqomahnya, kontinunya walaupun amalnya sedikit. Coba, lebih bagus mana? Melaksanakan tahajud dapat 100 rakaat dengan melaksanakan tahajud 2 rakaat, lebih bagus mana? Bagus mana? Melaksanakan tahajud dapat 100 rakaat dengan melaksanakan tahajud dapat 2 rakaat, bagusan mana? Bagusan yang 2 rakaat asal tiap malam terus sampai mati istiqomah, daripada 100 rakaat timbang sapoting ngumpul. Tadi itu mah henteu main gaplek. Tekor atuh. Beda kagajan tadi rakaat pakai main gaplek mah. Demikian, oleh karena sudah masuk waktu isya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ilmu kita ditambah oleh Allah dengan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, ilmu yang kita hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan kita untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang
Asyhadu